Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuzul Furkan dari Prodi KPIB. Saya akan mempresentasikan makalah ilmu hadis saya. Terminologi hadis. Kata al-hadis secara etimologi adalah komunikasi, cerita, percakapan baik dalam konteks agama maupun duniawi atau dalam konteks sejarah atau peristiwa dan kejadian aktual. Ulama hadis lainnya mendefinisikan dengan segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir maupun sifatnya. Dengan pengertian ini, hadis menurut ahli usul nampak hanya terbatas pada perkataan Nabi, serta tidak termasuk perbuatan, takrir dan hal ihwal atau sifat-sifatnya. Namun demikian, perkataan Nabi yang dimaksud oleh ahli usul dapat dimaklumi karena bentuk-bentuk hadis yang lain terkadang disampaikan oleh Nabi dalam bentuk perkataan untuk menjelaskan perbuatan beliau, seperti perintah untuk melaksanakan sholat dan manasik haji. Dengan kata lain, bahwa hadis menurut mereka adalah segala penjelasan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dapat dijadikan dalil dalam menetapkan hukum syara seperti wajib, haram, mandub, makruh, dan mubah sesuai dengan sikat yang ditunjukkannya. Yang kedua adalah sunnah. Sunnah secara etimologi berarti jalan lurus dan berkesinambungan yang baik maupun yang buruk. Menurut kalangan ulama usul, sunnah adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW baik berupa perkataan, perbuatan ataupun takrir yang pantas menjadi hukum syara. Sedangkan menurut fuqaha, sunnah adalah hal-hal yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, tetapi hal itu tidak fardu dan tidak wajib. Sunnah sebagai tradisi Rasulullah seperti yang dipahami sebagian kaum muslimin pada mulanya adalah perilaku aktual Nabi yang berulang kali dilakukan secara diam-diam atau nonverbal. Karena kelaziman perilaku itu didemonstrasikan oleh Nabi, maka ia menjadi tradisi yang hidup dan secara informal dikembangkan dan diikuti oleh para sahabat. Maka dilihat dari aspek sosiologi, sebenarnya pelaziman secara informal oleh sahabat-sahabat itu sendirilah yang mengkristalkan kebiasaan Nabi menjadi tradisi sehingga disebut sunnah. Oleh karena itu, dalam pengertian ini sunnah tidak semata-mata tradisi Nabi, tetapi juga tradisi sahabat yang menjadi suatu kegiatan yang sadar diamalkan setiap waktu. Yang ketiga ada khobar. Khobar menurut bahasa berarti al-naba, yaitu berita. Sedangkan menurut istilah terdapat 3 pendapat, yaitu khobar adalah sinonim dari hadis, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari segi perkataan, perbuatan, takrir, dan sifat. B. Khobar berbeda dengan hadis. Hadis adalah sesuatu yang berasal dari Nabi, sedangkan khobar adalah berita yang datang dari selain Nabi. Atas dasar dengan muhadisin, sedangkan mereka yang berkecimpung dalam kegiatan sejarah dan sejenisnya disebut akhbari. C. Khabar lebih umum dari hadis. Hadis adalah sesuatu yang berasal dari Nabi, sedangkan khobar adalah sesuatu yang datang dari Nabi atau dari selain Nabi. Maka seseorang itu disebut ahli hadis dan ahli sunnah. Sedangkan menurut tinjauan istilah, sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani, khobar adalah hadis-hadis yang termasuk marfu, mauquf, dan maqtu. Hanya fuqaha Khurasan yang sedikit membedakan khabar dan atsar. Yang keempat ada atsar. Atsar secara etimologi berarti al-baqiyat al-syai, yaitu sisa atau peninggalan sesuatu. Jumhur ulama cenderung menggunakan istilah khobar dan atsar untuk segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan demikian juga kepada sahabat dan ulama tabi'in. Namun para fuqaha Khurasan membedakannya dengan mengkhususkan al-mauquf, yaitu berita yang disandarkan kepada sahabat dengan sebutan atsar, dan al-marfu, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan istilah khabar. Yang kelima ada kedudukan dan fungsi hadis. Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada sumber hukum selain Alkitab, Al-Quran, dan Sunnah. Di dalam Al-Quran terdapat pokok-pokok yang bersifat umum bagi hukum-hukum syariat tanpa pemaparan rincian keseluruhannya dan pencabangannya, kecuali yang sejalan dengan pokok-pokok yang bersifat umum itu, yang tidak pernah berubah oleh bergulir waktu dan tidak berkembang
berkembang lantaran keragaman manusia dan lingkungan dan tradisi masing-masing. Semua tetap begitu hingga Al-Quran merealisasikan gerakan humanitas yang menyeluruh dan kemajuan intelektualitas mereka serta menyebarkan keadilan dan kebahagiaan setiap masa. Al-Quran tetap menjadi penuntun kebaikan masyarakat. Meski bagaimanapun kondisi lingkungan tradisinya umat manusia dapat menemukan di dalamnya ajaran yang dapat memenuhi kebutuhan pembentukan hukum untuk mencapai kedinamisan dan kemajuan. Demikian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.